Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabul jima'i biniyatin shalihatin. Ini anak-anak kecil ini paham apa ini anak kecil ini? Pahalanya berkumpul dengan istri dengan niat yang benar atau niat yang baik. Perkara itu walaupun baik, kalau niatnya enggak baik, nanti jadinya enggak baik. Orang itu sholat, perkara yang besar, amalan yang pertama kali ditanyakan selepas iman. Jadi kalau sholatnya bukan karena Allah, jadinya kemaksiatan. Kalau begitu saya enggak usah sholat, Pak. Sholat niatnya enggak baik aja kemaksiatan. Apalagi kalau enggak sholat, yes, sempurna, maksiatnya itu sempurna. Ini di antara kebaikan adalah pertemuannya suami dengan istri. Bahkan itu adalah bagian dari sumbernya, asbab munculnya sumber-sumber kebaikan, yaitu para manusia yang beriman tentu saja. Zikir, tahlil, tasbih, tahmid, khurud fisabilillah, bangun madrasah, wujudnya hafidh, hafidhah, alim, alimah, itu asbabnya karena ada orangnya. Kalau orangnya enggak ada kan kosong semua. Orang wiridan hatinya terang. Orang baca tasbih hatinya terang, dapat pahala. Orang khurud fisabilillah begitu juga. Maka kalau orang mengerjakan sesuatu yang jadi asbab wujudnya itu semua, tentu saja lebih cepat terang melebihi yang lain-lain. Karena dia ini dalam usaha mewujudkan zat, mewujudkan orangnya yang buat amalan-amalan yang barusan disebutkan tadi. Maka itulah yang dikatakan Syekh Abdul Wahab Sya'rani, pengalaman saya tidak ada perkara yang lebih cepat mendatangkan ilmu laduni melebihi ketemu dengan istri. Begitu juga istri ketemu dengan suami. Nah ini kami ini pelajar-pelajar gimana Pak? Kalian sekarang ini bagiannya bagian niat, bukan bagian praktek. Orang itu ada waktunya. Dan kalau orang itu sebelum waktunya kok pengen mewaktu-waktukan, nanti jadinya bisa kebalik, jadi enggak baik. Ada orang kalau sudah waktunya ayahnya meninggal, ibunya meninggal, dia dapat warisan. Jadi kalau dia enggak sabar, ayahnya disembelih oleh dia atau ibunya, akhirnya bukan dapat warisan, malah dia terhalang dari warisan dan dapat hukuman setimpal. Man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bi hirmanihi. Ada perkara itu cocoknya untuk kita menikmati pengin, tidak lebih dari itu. Maka ada orang datang pada kami dan sering datang. Mungkin kadang lihat saya istrinya banyak atau bagaimana gitu.
suruh nyarikan istri, suruh dan pemahaman saya kalau orang sudah gede suruh nyarikan istri berarti dia ini mau cari masalah untuk saya. Karena dia kan sudah gede, berarti kan nggak berani. Nanti kalau yang nyarikan saya, istrinya marah, saya diperintah Pak Bet untuk kawin. Kita nggak dapat untungnya, dapat buntungnya. Dilabrak wanita se-Indonesia. Gimana minta amalannya supaya punya istri lagi, tidak risiko, tidak itu. Wah mudah, tapi harus serius dengarkannya. Apa itu? Ada kawin lagi yang tanpa risiko, tanpa perlu nyarikan kontrakan istri, tanpa perlu biaya tambahan, tanpa perlu cari mertua baru. Gak repot-repot pokoknya. Tapi sudah terlaksana senengnya. Apa itu? Menikmati kepingin. Orangnya sudah serius dengarkan, ternyata tak bilang begitu itu langsung diam. Karena dunia ini aneh. Kadang-kadang enaknya kepinginnya, tapi selepas dapat malah nggak enak. Seperti kita pengen beli motor. Mungkin anak-anak muda pernah pengen beli motor. Waktu pengen tuh semangat, ya semangat. Begitu sudah dapat, hari pertama itu semangatnya tidak seperti ketika mencari itu. Hari kedua merosot, hari ketiga beberapa bulan sudah pengen ganti motor. Dunia begitu itu. Maka kalau orang tuh pengen nambah istri itu yang paling nggak berisiko itu nikmati kepengen semangat, belum tentu kalau dia dapat baik untuk dia. Tapi bagi yang memang ada kemampuan dan kemudahan itu bagian dari yang halal. Karena laki-laki yang soleh itu kan tidak banyak. Dan wanita yang solehah itu menurut saya banyak. Dan mereka pengen suami-suami yang soleh. Nah, kenapa orang-orang soleh yang mampu tidak menambah istri? Bagi yang tidak mampu, kenapa memaksakan diri? Ini namanya baru keadilan. Keadilan bagi seluruh rakyat dunia. Yang tidak mampu jangan memaksakan diri. Yang mampu kenapa kita cemooh dan kita halangi? Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan bahwasanya ada sekian banyak orang min ashabi Rasulillah dari para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu mereka mengatakan lin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya telah membawa pergi pahala-pahala sekian banyak. Ini para sahabat yang miskin-miskin ini datang pada Nabi bilang, ya Rasulullah, ini orang-orang kaya ini pahalanya begitu banyak mereka dapatkan, tidak seperti kita. Sholatnya sama, puasanya sama, tapi kita nggak bisa sedekah seperti mereka, nggak bisa berderma seperti mereka, karena mereka punya kelebihan harta. Maka Nabi memberikan solusi. Harta itu bukan satu-satunya solusi. Untuk cari pahala itu bukan selalu harus pakai harta. Harta itu bagian kalau kita tasarufkan yang benar akan datangkan pahala. Tapi tidak selalu kita ini perlu menunggu datangnya harta untuk kita dapat pahala. Ya kalau kita dapat harta, kalau enggak ya sampai mati enggak dapat pahala. Nanti kalau pemikirannya begitu itu. Modal kita dengan modalnya orang kaya, orang yang kaya raya, orang yang jadi raja untuk mendapatkan pahala itu sama.
Modalnya adalah waktu dan modalnya adalah otak yang waras. Kalau sudah punya itu, si kaya si miskin sama, bisa masuk kompetisi, masuk perlombaan untuk cari pahala sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat nih memasukkan si kaya si miskin, si raja si rakyat. Bisa saja raja pahalanya lebih banyak dari rakyatnya, bisa kebalikannya. Karena sebetulnya kerajaan, kekayaan, kemiskinan itu bukan mereka. Itu adalah ujian-ujian untuk mereka. Merekanya yaitu yang punya waktu dan otak waras itu. Maka kalau orang ngerondongnya kurang, habis waktunya untuk nunggu harta datang, nunggu jadi DPR, nunggu jadi apa itu, dewan, akhirnya nggak jadi-jadi sampai mati belum sempat amal, nunggu tok. Yusalluna kama nusalli, mereka orang-orang kaya mengerjakan salat sebagaimana kami mengerjakan salat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka puasa juga sebagaimana kami puasa. Ya, bedanya wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim dan amwalihim, dan mereka menyedekahkan kelebihan harta-harta mereka. Qal, Nabi bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian perkara yang bisa kalian gunakan untuk bersedekah, tidak selalu harta. Apa itu? Inna bikulli tasbihatin sadaqatan, sesungguhnya setiap tasbih adalah merupakan sedekah, merupakan amalan yang pahalanya seperti sedekah, atau memang itu sedekah. Sedekah untuk diri kita, minimalnya begitu itu. Wa kullu takbiratin, dan setiap membaca takbir sadaqatan adalah merupakan sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin, dan setiap membaca tahmid alhamdulillah sadaqatan adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan setiap baca tahlil sadaqatan adalah sedekah. Wa amrun bima'ruf sadaqah, dan memerintahkan kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun 'an munkar, dan sedekah, dan melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Wa fi buti ahadikum, dan dalam kemaluan kalian, maksudnya menggunakan kemaluannya untuk yang benar, termasuk bertemu dengan suami atau istri, shadaqatun adalah merupakan sedekah. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr, apakah salah satu dari kita mendatangi syahwatnya, keinginan nafsu hayawaninya, yaitu kumpul dengan istri itu, kemudian dia dalam syahwat itu dapat pahala? Iya. Qal, Nabi bersabda, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Ini akhir, beritahukanlah kepada aku oleh kalian, kalau wada'aha fil haram, andaikan dia meletakkan syahwat birahi dia di dalam perkara haram, akan alaihi wizrun, apakah akan ada dosa atas dia? Iya, dosa. Kalau dia meletakkannya di haram dosa, meletakkan di halal pahala. Fakadzalika, maka begitu pula idza wada'aha fil halal, kalau dia meletakkan syahwat birahinya dalam urusan halal, dalam perkara halal, kana lahu ajrun, maka ada pahala untuk dia. Rawahu Muslim. Al-bud'u artinya budak bitamil ba, huwa al-budak, al-jima'u adalah kumpul suami istri. Wa qila, dikatakan al-farju adalah kemaluan itu sendiri. Di antara kesimpulannya, manusia ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tetapi kalau dia kelola hidupnya, dia kelola badannya ini sesuai dengan yang diridhai Allah, maka dihargai mahal oleh Allah. Walaupun perkara itu sepertinya kotor, tetapi kalau dikelola sesuai ridhonya Allah, jadinya menguntungkan. Karena debu itu kan kotor.
Tapi kalau debunya di dalam memperjuangkan agama Allah, debu tadi akan menyebabkan dia terhalang dari api neraka. Namanya air mata itu yang nggak terlalu bersih lah. Mungkin kita akan sulit nyari orang yang mau minum atau jilati air mata. Tetapi kalau netes karena takut kepada Allah, itu akan menghalangi pemilik mata tadi, menghalangi dirinya dari api neraka. Namanya orang itu lapar karena puasa, ya akhirnya perutnya kosong, akhirnya bau mulutnya tidak enak. Tetapi karena itu dalam ridhonya Allah, di sisi Allah lebih wangi melebihi minyak misik. Namanya ketemu istri, ketemu suami itu kan perkara pesing, ketemu dengan perkara pesing. Itu puncak keinginannya manusia itu begitu lemahnya. Yaitu dia pengen menemukan perkara bau dengan perkara bau, kata sebagian ulama. Di puncaknya manusia begitu itu. Lepas ngaji lama, tahasus, ngapal Quran, apa ujung-ujungnya mau nikah? Nikah itu apa toh? Mengumpulkan perkara pesing dengan perkara pesing. Puncaknya gitu. Tetapi kalau dikelola sesuai dengan ridhonya Allah, berpahala. Maka kita ini ada pahalanya itu ya kalau ikut ridhonya Allah, kalau enggak ya kita ini bagian dari binatang. Akhirnya enggak layak untuk masuk surga, jadi bahan bakarnya api neraka. Waquduhan nasu wal hijar. Maka kita lihat diri kita, ingus kita, keringat kita, penguk semua itu. Tapi kalau kita gunakan fisabilillah, semuanya dihitung amal. Orang menyiapkan kudanya untuk berjuang, kotorannya, keringatnya, ingusnya, semua yang dari kuda tadi, loncat-loncatnya semuanya dihitung pahala bagi yang punya. Bagaimana kalau yang disiapkan badan dia? Ketiaknya yang bau, ingusnya, ilernya itu ada nilai semua di akhirat sana gara-gara dia menggunakannya sesuai dengan ridhonya Allah. Kalau enggak ya murni iler, murni keringat penguk, murni itu. Maka harga kita itu kalau kita ikut arahan agama yang dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka akhirnya kita ini berani ngambil keputusan. Aku kira ini ngeregani, ini gak ngamalnya aku. Kalau orang itu gak amal agama, dia ini hanyalah kulit yang di dalam kulit itu terbungkus tulang, daging, darah, dan kotoran. Orang itu kelihatan cantik, itu karena masih dibungkus kulit. Coba dicolek sedikit pakai silet, cur, darah, sudah nggak menarik. Coba kalau lebih dalam lagi, keluar kotorannya, nggak menarik. Maka manusia ini sebetulnya ya serba lemah dan serba banyak kekurangan. Maka kalau pengen terhargai, ternilai, ikutlah arahan para nabi, para rasul. Nanti yang kurang-kurang itu akan dinilai oleh yang punya kita, yaitu Allah, dinilai sebagai hal yang berharga. Bahkan akan diberi nikmat yang kekal abadi, yang berterusan, gak ada putusnya di surga sana. Maka kalau kita gak ikut agama, berarti kita ini memang pengen menurunkan harga kita, menghancurkan masa depan kita, menghancurkan harga diri kita. Di agama ini untuk memuliakan kita, mengistimewakan kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita, dan membersihkan kotoran-kotoran kita, sampai akhirnya nanti di akhirat sana bersih, sudah nggak ada kotornya lagi di surganya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Ini mau kurban, Masya Allah. Semua santri soal niat kurban ya? Insyaallah. Semuanya niat kurban. Setiap tahun kita kurban lagi sampai kapan? Ya sampai mati. Biar nanti banyak tunggangan kita nanti di akhirat sana. Nah, saya hanya satu, Pak.
Bagaimana ini kan lebih ya diikramkan teman-temannya yang nggak punya nanti diikramkan di sana. Nah, dimulai sekarang sudah meniatkan nanti kalau ada teman-temannya di sana jalan kaki kita kita suruh pakai binatang-binatang kurban kita itu. Akhirnya dari sekarang sudah ada pahala, sudah pikir akhir ada pahala terus sudah pengen kebaikan sampai selepas mati pun pengen kebaikan. Niatnya mulai sekarang karena waktu udah berpahala, waktu hidup begini toh. Kalau sudah mati ya tinggal sisa-sisa niat-niat kita itu, jariah-jariah kita. Maka kalau niatnya sampai sekarang ya dah terus. Orang ini termasuk sunnah yang hanya setahun sekali. Bahkan menurut fatwa salah satu madhab 4 termasuk madhab Hanafi, bagi yang mampu kalau nggak korban tahun itu dia bukan hanya meninggalkan sunnah, termasuk bagian dari dapat dosa. Maka khurud dari khilaf setiap tahun itu kurban. Nanti kita bisa bersedekah dengan dagingnya kepada macam-macam teman muslim di mana-mana. Jadi hidup sekali itu manfaat untuk diri dan untuk umat seluruh alam. Insyaallah. Maulaya salli wa sallim daiman